Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat. Sehat. Kayaknya udah ganteng-ganteng, udah cakep-cakep. Udah pada mandi ya? Belum. Siapa yang belum mandi? Rehan. Masa udah mandi belum kan? Belum. Ya, bentar ya. Ya, Ibu absen dulu. Ahmad Saga, Hadir, Bu. Alfayet, Hadir, Bu. Anissa, Aurel, Ayu, Azia, Dafa, Hadir. Ada ya suratnya ya? Ada. Devina, hadir Bu. Dila Reja, Hadir, Bu. Suratnya mana ini Dila? Di saya, Bu, tadi. Fesya, Hadir, Bu. Fajar, Hadir, Bu. Faris, Bu. Kenisa, Haura, Kenzo, Hadir, Bu. Albar, Hadir, Bu. Ilham. Sakit. Sakit apa dia ini sakit? Cacat. Kemarin. Sakit apa? Demam. Ada suratnya ya? Ada. Mei Rizka, Ahda, Bu. Revandra, Hadir, Bu. Mutiara, Nazla, Meliana, Nur Okta, Rafli, Hadir, Bu. Raisa, Rehan, mana Rehan, Revita, Revita sakit ya? Pulang tadi. Resya, Vira, Vicia, Vindi. Semangatnya dulu yuk. Semuanya berdiri. Ayo. Kita tepuk dan salam mereka seperti biasa. Oke, Nadra ini. Kita coba ya tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan. Udah lihat si Faris, lihat Kenzo, lihat Fesya udah potong rambut. Ya. Kemarin masih pada gondrong, sekarang udah pada potong rambut, udah rapi, sudah ganteng. Tinggal kayaknya udah mulai panjang Saga, Alfayet ya, Raffi ya, dirapihin minggu depan ya. Hari ini kita mau belajar masuk ke bab ya. Ada bab 3 tentang kedaulatan NKRI. Buka bukunya. Pada pertemuan kali ini ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Kalian semua harus bisa menggambarkan, menyimpulkan dan menganalisis ya, hakikat dan teori kedaulatan. Ini submaterinya. Ya. Jadi, Ibu akan menggunakan media pembelajaran. Di sini ada rolling ball games ya. Ini rolling ball games namanya. Kita akan masuk ke materi bab 3. Sebelum kita masuk ke bab 3, Ibu mau tanya dulu. Revandra, bab 2 kemarin kita belajar tentang apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Bab 2 kita belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang karena kemarin kita sudah belajar pembukaan UUD dari 45. Di bab 3 kita mau belajar tentang kedaulatan NKRI. Apa NKRI, Majid? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar? Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi submaterinya ada hakikat dan teori kedaulatan. Kita mau tahu dulu tentang pengertian kedaulatan, ya, dan macam-macam teori kedaulatan. Yo, lanjut. Jadi kata kedaulatan itu berasal dari 3 bahasa. Ada bahasa Arab, tiga-tiganya artinya sama, artinya yaitu tertinggi. Kemudian ada Bapak Jimodin namanya. Siapa sih Bapak Jimodin? Ahli hukum Prancis. Bapak Jimodin ini merupakan ahli hukum Prancis. Ya. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ya. Jadi yang pertama kali mendefinisikan atau memberikan pengertian dari kedaulatan adalah Bapak Jimodin. Kemudian yang selanjutnya ada kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam maksudnya adalah negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli daerahnya dan tidak ada kekuasaan lain yang menyamai dan harus tunduk pada kekuasaan tersebut. Ya. Jadi semuanya di dalam negara itu harus tunduk terhadap si kedaulatan tadi. Kemudian kedaulatan ke dalam tertuang dalam UUD RI 45. Ada 3 poinnya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. 1, 2, 3 tercantum dalam UUD RI 45 bagian apa? Bagian pembukaan UUD RI 45. Kemudian yang kedua ada kedaulatan keluar. Maksudnya adalah negara tersebut bebas dan tidak tunduk pada kekuasaan lain, tetapi harus menghormati kedaulatan negara lain. Ya. Berbeda tadi, kalau kedaulatan ke dalam maksudnya semuanya harus tunduk terhadap kedaulatan tersebut. Kalau kedaulatan keluar maksudnya harus menghormati kedaulatan negara lain. Ya. Kemudian di dalam UUD RI 45 itu termuat kedaulatan keluar. Ada 3 poinnya. Yang pertama apa? Ini ada Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Sama seperti teori kedaulatan hukum. Kalau hukum itu dia yang paling tinggi nih. Tapi kalau teori kedaulatan rakyat, berarti siapa yang paling tinggi? Rakyat. Ya. Contoh negaranya siapa? Indonesia. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan dicatat, dipahami, dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Yang ini udah semua belum? Sudah. Next. Kayaknya ngantuk-ngantuk, Rehan ngantuk, Akbar ngantuk, Majid ngantuk. Berdiri dulu ya semua, kita main game. Temannya pegang kuping, pegang mulut, kepala, pundak, tangan, kaki, teman. Kan? Udah. Satu lagi udah semua ya? Ya. Halaman 4 udah semua? Ya. Di situ ada langkah-langkah rolling ball games. Ini lebih ya? Iya. Silakan dibaca 1 menit, dipahami. Nanti kita praktek sampelnya. Ibu mau sampelnya ini. Ya. Yuk. Ngadep ke depan biar teman-temannya lihat. Guys, mau lihat soalnya apa? Ngadep depan. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok. Simpulkan. Oh, ini. Apa ada berapa jadi sifat kedaulatan? Sifat kedaulatan ada 4.
2 menit. Analisislah secara detail macam-macam teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Beranggapan bahwa raja memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Contoh negaranya Mesir kuno dan Kaisar Tiongkok. 2. Teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Contoh negaranya Prancis pada masa Louis XIV. Terus, teori kedaulatan negara. Kekuasaan berasal dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Contoh negaranya Jerman pada masa Hitler. Kekuasaan dari kedaulatan hukum. Hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Contoh negaranya Amerika Serikat. 5. Teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Contoh negaranya Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Raisa. Yang tadi sudah maju, Devina, Rehan, Kenzo, Raisa ditulis di LKPD-nya ya. Ditulis sama jawabannya, soalnya jawabannya. Yuk, Saga. Analisislah secara detail macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan terbagi menjadi 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan adalah Tuhan berarti coba bantu lo Saga. Beranggapan bahwa si raja adalah Tuhan. bahwa raja adalah Tuhan. Teori raja adalah raja memiliki kekuasaan di atas konstitusi, kekuasaan. Ya, coba kita ulang bersama-sama. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari berapa bahasa? Artinya kata kedaulatan maksudnya berarti semuanya sudah paham. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Kita pakai media rolling ball. Menyenangkan sekali. Happy? Ada saran nggak untuk pembelajaran berikutnya biar bisa lebih baik? Rehan lagi yuk. Gimana Han? Maunya? Ini Bu. Apa nih yang terlalu keras? Ini bendera ya. Slide-nya nggak kelihatan dari belakang ya? Terlalu ini ya? Terlalu cerah ya? Tira kelihatan nggak di belakang? Tapi ini apa kayak Nggak terlalu. Oke, berarti keterangan ya? Minggu depan kita akan sama bermain rolling ball game lagi. Meneruskan giliran siapa yang belum ya? Tulis soal dan jawabannya di LKPD ya. LKPD-nya untuk sementara dipegang dulu masing-masing. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah baik. Yuk, sama-sama kita. Wah, siap. Beri salam.